sebagai film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Guys, gue akhirnya dirujak sama netizen Malaysia, buzzer-buzzer dari Malaysia gara-gara gue review positif film animasi Jumbo. Gila ya, film animasi Jumbo yang polos kayak gitu akhirnya diserang gitu ya. Akhirnya netizen Malaysia datang ngetik di komen dan bilang gak terima gitu. Ini Indon terlalu overproud bla bla bla. Filem Sheriff Narco Integrity dekat Malaysia somehow laku, Singapura pun laku, Brunei pun laku. Somehow bila masuk Indonesia kurang sambutan. Perasan tak yang filem, drama dan lagu Malaysia susah sangat nak tembus pasaran Indonesia. Tapi Indonesia punya mudahnya amat masuk ke negara kita. Kenapa filem sampah Indonesia bisa laku di Malaysia, tapi filem Malaysia enggak bisa laku di Indonesia? Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you guys doing alright. Seperti biasa, hari ini saya tergerak lagi bahas perfilman kita terakhir ini. Karena apa? Karena pas saya pulang, anak saya yang baru 6 tahun tahu cerita Jumbo entah dari mana. Ya, ini filmnya film animasi Indonesia yang kayaknya terlaris di Asia Tenggara sekarang. Dan gara-gara film ini banyak sekali buzzer, biasalah dari Malaysia nggak terima, maki-maki lah, overproud, apalah. Karena apa? Karena superiority kompleks mereka kena oleh yaitu ya Upin Ipin. Kalau film Jumbo ini baru saya lihat trailernya aja tadi. Kalau dibikin seri, habislah Upin Ipin itu. Ya, itulah maksud saya seperti yang saya akan ceritakan di sini. Lihat komen mereka tadi, yang ngomong yang mereka salahkan itu bukan kualitas film mereka. Yang mereka salahkan itu pasar Indonesia ini, nasionalisme sempit kita. Kita ini memboikot semua produk dari Malaysia. Menurut saya itu nggak doesn't make sense. Itu apa? Denial kompleks ya. Nggak mau menerima kenyataan bahwa film mereka itu memang nggak bisa bersaing, nggak masuk, nggak kena selera pasar. Saya baru lihat cuplikan juga dan ulasan-ulasan di YouTube. Ada satu orang YouTuber Indonesia jago dia. Saya perhatikan benar. Terus saya lihat lagi cupliknya benar. Film The Blood Brothers yang mereka banggakan, yang marah-marah nggak laku di Indonesia, yang katanya setara dengan The Raid. Saya lihat benar dari dari posternya aja udah kelihatan murahan banget posternya. Filmnya tema kalah The Godfather. Ya, kayak cerita-cerita film Hollywood, bandit lawan baik begitulah. Sementara standar film action ini kita untuk tempat kita dari Asia Tenggara, Indonesia pada umumnya, The Raid ini bukan Indonesia aja, seperti yang pernah saya ceritakan kemarin. Saya tahunya film The Raid itu dari teman-teman saya yang orang Inggris. Dia engineering. Sama orang Jamaika, dia manajer ya Jamaika Amerika dia. Dia yang ngomong. Baru saya nonton The Raid. Jadi ini udah bukti buat saya pribadi aja. Saya nggak peduli orang lain lah, pribadi saya aja sendiri. Saya tahu film Indonesia The Raid itu dari orang lain, orang asing, orang Inggris dan orang Amerika campuran Jamaika dia. Itu udah bukti, berarti The Raid itu udah go internasional. Saya nggak perlu dengar cerita orang lain lagi. Ya, udah dari buktinya sendiri. Baru saya nonton The Raid 1, ada yang 2 itu ya. Baru saya nonton, saya akui memang. Nah, Blood Brother ini betul lah kalau nggak dibantu editing, tukang editor dia yang hebat ya. Wah, parah. Betul kelebihan aktingnya The Raid itu pemain-pemainnya seperti Iko Uwais, Jota Slim ya, terus Bang Yayan. Ya, kalau nggak salah itu ya, yang jago silatnya itu. Itu mereka punya basic bela diri yang kuat. Jadi saya nggak kebayang kalau editornya Blood Brother itu dibawa
ditaruh di The Raid Indonesia luar biasa sekali hasilnya. Padahal editornya, ya karena tidak bisa kita bandingkan. The Raid itu udah lama, udah sekian tahun yang silam. Berapa tahun yang lewat. Ya, diproduksinya. Masih The Blood Brother ini menurut saya nggak bisa, belum kualitasnya ngalahin jauh sekali. The Raid Indonesia itu udah bukan saya membangga-banggain. Seperti Jumbo ini, salut saya. Anak saya penonton film animasi semua, anak Jepang tau lah, mereka gila dengan animasi. Mulai dari yang Disney, dari apa nih, Doraemon itu terus setiap setahun 2 kali ada filmnya itu di bioskop, nonton. Banyak mereka paham. Pas tak dari mana dia tahu Jumbo juga. Mudah-mudahan nanti ada di versi bahasa Jepangnya. Saya pengen nonton ya, mau lihat sendiri di sini. Itu bukti loh. Upin Ipin nggak pernah anak saya ngomong. Saya juga nggak pernah promosi. Ya, ini bukti. Jadi jangan salahkan kualitas filmnya yang nggak kena di pasar Indonesia. Ada komen di film dari saya kemarin, video saya kemarin, katanya film Thailand juga laku di Indonesia. Kalau yang betul ada kelas quality. Film India aja dulu laku kan, walaupun bahasanya kena. Jadi jangan salahkan kitanya orang Indonesia yang antipati semua dengan produk Malaysia, nasionalisme sempit. Enggak lah. Itu membuat kalian apa? Membuat kalian nggak mau berkembang. Coba perhatikan film ini, 2 ini ya. Saya udah cek tadi lama ya. Lihat dulu ini, perhatikan. Ubah hidup kau dulu sebelum kau nak ubah hidup orang lain. Gas, tolong aku buka buku baru dengan Datuk Zul. Semenjak tu, biarlah kau gabung. Makin lama makin bahaya kerja kita ni. Nyawa kita ni mainan orang kaya saja. Bila-bila masa je boleh kena tembak. Tak kisahlah. Kalau kita sama-sama, tak ada siapa berani. Udah lihat kan? The Raid dengan yang ya udah lama dah. Editornya mungkin kalah lah dari Blood Brother. Tapi cerita kelas aktingnya ini diakui dunia, kelas Hollywood. Udah aktor-aktornya udah main di Hollywood semua. Joe Taslim kan pernah main di film Hollywood. Nah, aktor Malaysia ini saya malas nyebutin namanya. Mana ada dasar bela dirinya itu. Kelihatan dibantu editor, tim editor aja yang mutar-mutar kameranya itu. Makanya kelihatan bagus, ya. Terus tengok bahasanya, perhatikan bahasanya itu. Ya. Kalau untuk film lucu-lucu cocok, ya, seperti Upin Ipin. Orang nonton film Jumbo, saya lihat trailernya di YouTube. Banyak yang nangis loh, orang growing up man. Istilahnya orang-orang dewasa nangis loh. Itu jadi bukti nyata itu kualitasnya. Dan saya pengen sekali penasaran, mungkin saya pulang liburan ini saya pengen nonton aja sekalian di Indonesia kalau ada diputar ya. Pengen ngajak 2 bocil saya. Mereka kelas animasi, mereka jangan ditanya, mereka besar di Jepang, lahir di Jepang, di Tokyo ini. Mereka Pixar semua nonton, mereka kelas animasi. Jadi kalau mereka juga tertarik, itu berarti kualitasnya udah teruji kan, gampang, simple is that. Ya. Jadi tengok tadi film sampah pun masuk Malaysia ini laku. Ya mungkin mengena di hatinya kelas walaupun sampah menurut Indonesia, untuk Pak Cik tadi, tapi orang marketnya suka. Ya. Itu menurut saya ya sangat tidak beralasan dan tidak membantu perfilman Malaysia kalau semua buzzernya, netizennya, pengamat filmnya, influencernya malah menyalahkan orang Indonesia nggak mau nonton. Saya sudah ngomongkan masalah seni, film, musik itu masalah hati, masalah rasa, taste orang Indonesia itu udah tinggi. Untuk musik aja, standar film juga udah tinggi. Untuk action, The Raid itu standarnya. Musik gak usah sebut lagi lah kalau musik. Standarnya udah tinggi. Daripada nyalahin orang Indonesia, netizen Indonesia, atau bikin
berhalusinasi, mencari excuses, bagus mereka, menurut saya ini bagus untuk apa? Untuk produsen film atau musisi Malaysia, bagus koreksi diri. Apa kurang, apa anunya kan? Lihatlah selera pasar. Belajar dari kekalahan, jangan cari excuses. Itu loser, pecundang yang begitu. Kalah, cari-cari alasan, nyalahin orang lain, kan? Ya begitu saja. Thank you for watching untuk hari ini. Besok pagi kita akan bahas. Tadi ada orang komen ngasih link video Toha sih. Saya ketawa. Saya pengen bahas itu loh kemarin. Dia ketawa. Dia marahin kita yang ngomong jangan pergi ke Malaysia. Emang, nah sekali lagi saya ngomong jangan pergi ke Malaysia kalau kerja-kerja kasar nggak jelas ya. Nanti kita bahas kenapa banyak pendatang haram. Oh, abang Bangla ngamuk-ngamuk sekarang. Rupanya gajinya dipotong. Iyalah. Indonesia jangan kan gaji dipotong. Tidak dibayar sampai 13 tahun. Saya dapat linknya tadi. Pengen besok saya bahas ya. Kasihan ya pengen ini. Oke, terima kasih yang sudah subscribe. Ciao. See you tomorrow. Besok saya off. Bye-bye.